Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah untuk kesempatan sore hari ini kita bahas talk live tentang manhaj hizbiyin. Kenapa ini perlu dibahas? Dikarenakan ada sebagian ikhwah yang beranggapan tidak boleh itu berorganisasi atau mendirikan yayasan atau sejenisnya. Ini mengacu pada fatwa beberapa ulama dari Yaman yang mengkhawatirkan timbulnya hizbiyah pada ormas ataupun yayasan yang tersebut itu. Tapi pendapat jumhur ulama Ahlus Sunnah adalah boleh. Ya, seperti pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullah, pendapatnya Syekh Rabi bin Hadi rahimahullah dan sebagainya adalah boleh berorganisasi, boleh mendirikan yayasan, tidaklah merusak manhaj. Boleh, tidak masalah. Jadi seorang mau bergabung dengan organisasi manapun itu adalah haknya dia. Jadi terserah dia untuk berorganisasi selama itu organisasinya adalah diakui oleh pemerintah dan memang bermanhajkan atau berakidahkan ahlus sunnah. Ya. Dalam permasalahan ini di Indonesia misalnya banyak organisasi yang kita bisa pilih. Berorganisasi boleh, mendirikan yayasan boleh, ya. Tidak pun juga boleh. Bukan suatu keharusan. Organisasi kenapa dibolehkan? Kembali kepada dalil wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah dalam kebajikan dan takwa. Maka silakan. Apakah mungkin ada yang mau bergabung ke Muhammadiyah, ke NU atau ke Persis atau ke Al-Irsyad atau ke Hidayatullah atau bikin yayasan sendiri atau yang lain, selama akidahnya Ahlus Sunnah nggak masalah, silahkan. Semuanya Ahlus Sunnah, silahkan. Tapi kalau sudah mengarah kepada hizbi, ya, organisasi ataupun ataupun kelompok-kelompok yang memang ini membenarkan kelompoknya saja, kalau masuk ke kelompoknya adalah benar, di luar kelompoknya adalah batil ataupun kafir ataupun yang lainnya, maka ini nggak boleh, ya. Nah, ada pengalaman seperti misalnya ada beberapa orang yang memang ketika ini cerita bagaimana ketika beberapa orang ya di kalangan ikhwah-ikhwah di Purwokerto ketika itu ya pernah cerita bagaimana mereka ada yang punya saudara, yang bergabung dengan salah satu organisasi yang bawah tanah, ya. Kemudian menghilang, nggak atau lost kontak, nggak ada kontak-kontakan. Setelah dicari nggak temu-temu, ya akhirnya minta salah satu ikhwah kita untuk mencari yang dia juga bekas salah satu organisasi bawah tanah begitu, yang sudah tobat kembali kepada kebenaran, kepada Ahlus Sunnah, terus mencarikan ternyata ketemu ada di salah satu tempat di Binangun ketika itu, Binangun Kabupaten Cilacap ketika itu, ya di tempat di mana dulu Nurdin M. Top pernah bersembunyi di situ. Ini misalnya, kasihan, ya. Jadi sudah harus putus kontak dengan keluarganya karena dianggap sudah keluar dari Islam kata mereka. Nah ini masya Allah, ini hati-hati. Jadi berorganisasi boleh, mendirikan yayasan boleh. Silakan gabung dengan organisasi manapun selama itu memang Ahlus Sunnah. Tapi jangan kemudian bergabung dengan kelompok ataupun organisasi yang memang itu rawan dengan hizbi. Banyak kasus orang hilang misalnya, dan ini bukan cuma itu. Ada salah seorang mantan kepala KUA di daerah Ciparik misalnya, itu pernah mengeluhkan, ya pernah putrinya sempat hilang.
putrinya sempat hilang kontak begitu ya, Masya Allah. Ternyata dia kuliah di salah satu kota besar, tentunya gabung dengan salah satu kelompok-kelompok yang ada, yang Masya Allah ternyata hilang lost kontak ketika itu ya, ya Allah. Akhirnya setelah berhasil sadar melarikan diri dari kelompok tersebut, kemudian bisa kembali pada keluarganya, alhamdulillah. Ya, biasanya ini kelompok jaringan-jaringan teroris, ya, seperti kejadian yang tadi kita diketemukan di tempat bersembunyinya Nurdin M. Top misalnya, atau di tempat-tempat yang lain. Maka hati-hati kita daripada terjerumus kepada organisasi yang bawah tanah semacam itu. Ikuti saja, silakan. Kalau memang mau berorganisasi silahkan, yang diakui pemerintah silakan, apapun silakan ya. Dan selama itu memang berakidah Ahlussunnah silahkan, nggak masalah. Ya, mau apapun organisasinya, ya. Tidak mengeluarkan kita dari Ahlussunnah selama itu memang benar. Kalaupun ada 1-2 oknum yang salah di organisasi tersebut misalnya, itu kesalahan oknum. Tidak bisa disalahkan organisasinya, tapi oknumnya yang disalahkan, bukan organisasinya ya. Itu diantaranya. Sehingga kita harus bisa memahami ya, jangan sampai kemudian karena kesalahan satu oknum lalu organisasi yang divonis misalnya. Jangan. Nah, maka kita harus paham juga mana itu manhaj hizbi, yaitu organisasi terutama yang bawah tanah ini yang sering aktif mencari mangsanya, seperti kejadian kemarin saat kejadian bom Makassar misalnya, atau mungkin bom-bom yang lainnya ya, bom Bali atau bom-bom yang lainnya, Masya Allah ya. Ya, itu rata-rata adalah organisasi bawah tanah ya, yang tidak dikenal ya, yang mereka jaringannya memang begitu rahasia ya. Maka kita harus paham bagaimana hajat mereka sehingga tidak terjerumus bergabung kepada salah satu di antara beberapa organisasi bawah tanah tersebut. Maka pentingnya kita membahas tentang hal ini. Baik, sebelum kita bahas masalah tentang macam-macam organisasi ataupun manhajnya mereka, manhajnya kelompok-kelompok bawah tanah tersebut, kita coba bahas dulu tentang makna dari hizib atau hizbiyah. Al-Faidus Abadi misalnya menyebutkan al-hizb jama'atun fiha ghilzun. Yang jamaah, jadi hizib itu artinya jamaah yang padanya ada penegasan, ada ketegasan, ya. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri misalnya menyebutkan al-hizb sinfun minan nasi tajma'uhum sifatun jami'atun aw masalatun syamilatun. Yaitu hizib adalah sekelompok manusia yang dikumpulkan mereka dengan satu sifat yang menghimpun mereka dan satu kemaslahatan yang meliputi mereka. Sedangkan dalam Mu'jam al-Wasit disebutkan al-hizb adalah al-jama'ah fiha quwatun wasalabatun. Yang namanya hizb itu adalah jamaah atau kelompok yang padanya ada kekuatan dan kekerasan ataupun kesatuan yang kuat begitu ya. Ini namanya hizb ya. Lah bagaimana makna hizbiyah itu? Banyak makna hizbiyah saya kutipkan dari pernyataan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah hafizahullah taala. Beliau mengatakan kullu man khalafa manhajan nabi wa sunnatihi wa sunnatahu fahuwa min ahzabil dhalal. Setiap orang yang menyelisih manhajnya nabi atau sunnahnya nabi, maka itu termasuk daripada hizib-hizib yang sesat. Yaitu daripada hizbiyah yang sesat. Wal hizbiyah laisa laha syurut. Hizbiyah ini nggak punya syarat-syarat tertentu. Sesuatu dikatakan hizbiyah, nggak ada syaratnya. Syaratnya hanyalah tadi menyelisihi manhajnya Nabi dan para sahabat. Allahu sammal umamal madiyah ahzaban. Seperti halnya Allah menyebutkan umat-umat yang terdahulu ya sebagai hizib-hizib. Ya. Wa sama Quraisyan lamma tajamma'u wa dhammu ilaihim minal firaqi ahzaban. Begitu juga Allah menyebutkan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengumpulkan kekuatan yang kemudian bergabung berbagai macam elemen kelompok-kelompok dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan yang lain, musyrikin yang lainnya ya, untuk memerangi Rasulullah dalam perang Ahzab misalnya, disebut dengan ahzaban, hizib-hizib. Maka namanya perang Ahzab. Perang
yang di situ ada beberapa hizib, beberapa kelompok-kelompok yang bergabung. Ma indahum tanzimun wala indahum syai'un. Mereka tidak punya tanzim khusus, ya. Jadi belum tentu ada strukturnya khusus. Kelantaran perang itu tidak ada struktur khusus, ya. Tidak ada pun suatu aturan-aturan yang baku pada mereka kelompok-kelompok itu. Selain tadi menyelisihi manhajnya Nabi dan sunnahnya Nabi. Falaisa min syartil hizbi ayakuna munawwaman. Dan tidak termasuk syarat hizib adalah harus ada struktur, ya, harus tertata dengan baik, terstruktur dengan baik, tidak. Fa idza nawwama hadzal hizb zadasu, maka bila memang sampai tersusun strukturnya, organisasinya, ya, jadi bukan cuma sekedar gerakan bawah tanah, tapi sudah organisasi rahasia bawah tanah, maka akan bertambah kejelekannya. Fata'assubu li fikrin muayyanin yukhalifu kitaballahi wa sunnata rasuli wal mualah wal mu'adah alaihi fahadha tahazzub. Maka fanatik kepada pemikiran tertentu, pemikiran orang tertentu yang menyelisih kitabullah dan sunnahnya Rasul, kemudian berpihak kepadanya dan permusuhan di atas perkara tersebut, maka ini termasuk tahassub atau berhizib-hizib ataupun berhizbiyah. Hadza tahassub walau lam yunawwam tabani fikran munharifan wa jama'a alai unasan hadza hizbun sawa'un nawwamahu aw lam yunawwimhu. Inilah tahassub atau berhizbiyah atau berlaku hizbiyah. Walaupun tidak diorganisasikan. Ya, yang ini dibangun di atas atau membangun pemikiran yang menyimpang dan menghimpun beberapa orang-orang, ya, masuk ke dalam kelompoknya, maka ini hizib. Sama saja hizbiyah tadi terstruktur organisasinya ataupun tidak terstruktur organisasinya, semua ini adalah hizib, ya. Jadi itulah hizbiyah. Dan hizbiyah ini dilarang dalam Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rum pada ayat yang ke-31 sampai 32. Munibina ilaihi wattaquhu. Bertobatlah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Waqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Dan tegakkanlah salat dan janganlah kamu menjadi termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Yaitu orang-orang musyrik siapa? Itu dari kalangan orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi bergolong-golong. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan, setiap kelompok mereka bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ini dalil larangan hizbiyah. Ya. Qala Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala, Ahlul adyani qablana ikhtalafu fima bainahum ala ara'in wa milalin batilah. Para penganut agama-agama sebelum kita, mereka berselisih, berselisih di antara mereka berdasarkan kepada pendapat-pendapat orang, kelompok-kelompok, aliran-aliran yang batil. Wa kullu firqatin minhum taz'umu annahum ala syai'. Setiap kelompok dari pecahan-pecahan itu, maka mereka menganggap dirinya berada di atas sesuatu kebenaran, ya, yang lainnya tidak. Ya, ini pada umat-umat sebelum Islam. Kalau kita lihat perpecahan pada semua agama, ya, baik itu agama samawi maupun agama alam, mungkin yang sudah masuk pembelajaran tentang perbandingan agama akan bisa mengetahui bagaimana perpecahan pada masing-masing agama. Ya, pada agama Yahudi, pada agama Nasrani, pada agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, semua agama mengalami perpecahan-perpecahan, semuanya, ya. Termasuk pula agama Islam, umat Islam juga demikian. Wa hadhil ummah, kata Ibnu Katsir, aydan pun demikian. Ikhtalafu fima bainahum, mereka berselisih di antara mereka. Alani halin di atas pada berbagai macam kelompok-kelompok. Yang apa? Yang kulluha dhalalah illa wahidah. Semuanya sesat kecuali satu, kata Rasul. Wahum ahlus sunnah wal jamaah. Yaitu ahlus sunnah wal jamaah.
al-mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang berpegang teguh dengan kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bima kana alaihi sadrul awwalu minas sahabati wat tabi'ina wa aimmatil muslimina fi qadimi dahr wa hadithihi. Dan dengan apa saja yang dipegang oleh generasi awal umat ini, dipegang teguh oleh generasi awal umat ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para imam-imam kaum muslimin yang terdahulu maupun yang kemudian, kama rawahul hakim fi mustadrakihi ana usuila alaihi salatu wassalam anil firqatin najati minhum faqal ma ana alil yaum ashabi. Sebagaimana dari riwayat Hakim dalam mustadraknya, bahasanya pernah Rasulullah ditanya tentang firqatun najiyah, golongan yang selamat itu, maka beliau menjawab, yaitu orang-orang yang berada di jalan apa yang aku dan para sahabat berada di atasnya. Nah, ini di antara dalil bahasanya yang dimaksud dengan firqah di sini ataupun yang dimaksud dengan adanya hizbiyah di sini adalah mereka yang menyelisih jalannya Rasul. Di kalangan Rasulullah SAW ada sahabat muhajirin. Rasul membagi golongan muhajirin dan golongan ansar. Muhajirin adalah mereka yang bertempat tinggal di Madinah yang menolong para orang-orang ansar adalah orang-orang yang tinggal di Madinah, di Yathrib yang menolong para muhajirin. Dan muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Ada dua pilar utama dakwah Islam pada zaman sahabat Nabi, yaitu kaum muhajirin dan ansar. Ada kelompok muhajirin, ada kelompok ansar. Ada dua kelompok, tapi mereka harus seiring sejalan karena mereka sama-sama sahabat Nabi, sama-sama umatnya Rasulullah, sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dalil bahwasanya sekarang ini pun boleh kita berkelompok, misalnya berorganisasi, mendirikan yayasan, silahkan. Ini dalil yang kuat. Maka jumhur ulama ini dalam hal ini adalah pendapat yang paling kuat adalah boleh. Ya, silakan Anda berorganisasi, silakan Anda membentuk yayasan selama berada di atas jalannya Nabi dan para sahabat, tidak masalah. Ya, yang salah adalah ketika sudah menyelisihi jalannya Ahlus Sunnah, menyelisih jalannya Nabi dan para sahabat, ya, maka ini sudah termasuk daripada hizbiyah. Apalagi ketika menganggap bahwasanya hanya yang masuk kelompoknya saja, ke organisasinya saja yang Muslim yang benar. Kalau nggak masuk organisasinya, maka dia bisa mungkin ditahdzir atau mungkin dia misalnya ditakfir ya atau sebagainya. Ya nggak boleh ya, karena ini namanya hizbiyah, ya, mengkotak-kotakan umat sehingga kebenaran adalah organisasinya. Ya, jadi ngajak orang bukan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, tapi ngajak orang kepada organisasinya. Kalau gabung maka dia selamat, kalau nggak gabung maka dia salah. Ini adalah pemahaman hizbiyah, ya, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Syarabi dan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Demikian pula dalam tafsir Al-Muyassar. Dalam kitab tafsir Al-Muyassar, para ulama penyusunnya menafsirkan ayat tadi, wala takunu minal musyrikina wa ahlil ahwa'i wal bid'il ladzina baddalu dinahum mughayyaru. Maka janganlah kalian menjadi termasuk golongan orang-orang musyrikin dan golongan ahli ahwa, pengekor hawa nafsu yang mengikuti bid'ah, yaitu orang-orang yang mengganti agama mereka dan merubahnya. Fa'akhadhu ba'dahu wa taraku ba'dahu. Mereka mengambil sebagiannya dan meninggalkan sebagiannya taba'an li ahwa'ihim, karena mengikuti hawa nafsunya. Fasaru firaqan wa ahzaban. Maka mereka menjadi berkelompok-kelompok dan berhisib-hisib. Yatashayya'una li ru'usihim wa ahzabihim wa ara'ihim. Mereka kemudian terpecah belah, berkelompok-kelompok, mengikuti pimpinan-pimpinan mereka, hisib-hisib mereka, pendapat-pendapat mereka, yu'inu ba'dhum ba'dhan 'alal batil. Saling tolong-menolong dalam sebagian yang lain dari kebatilan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun masrurun. Setiap hizib padanya mereka berbangga dengan apa yang ada padanya dan gembira dengan apa yang ada padanya. Yahkumuna li anfusihim bi annahum 'alal haqqi wa ghairim 'alal batil. Menghukumi bahasanya pada diri mereka adalah kebenaran dan yang selain mereka adalah kebatilan. Ini misalnya ya.
Sebagaimana kita lihat kelompok-kelompok teroris yang bergerak di bawah tanah misalnya, yang ada di mana-mana, rata-rata adalah demikian. Mereka tidak satu kelompok, ya. Mereka banyak sekali kelompok-kelompok. Banyak sekali kelompok dan masing-masing kelompok terkadang tidaklah saling kenal satu dengan yang lain. Bahkan terkadang saling permusuhan satu dengan yang lainnya. Ini terjadi di Indonesia misalnya, ya. Misal bagaimana pasca hukuman mati misalnya kepada beliau, ya, pendiri misalnya pendiri Darul Islam misalnya, maka nanti pewarisnya terpecah jadi banyak sekali kelompok-kelompok, masing-masing memiliki kelompok sendiri-sendiri. Ada yang tetap teguh mengikuti pemahaman amirnya, ada yang menyelisihinya, ada yang ini. Sehingga sampai sekarang ya nama jaringan teroris nggak cuma satu jaringan, banyak sekali. Ya, kawan-kawan misalnya yang dulu bekas kelompok-kelompok seperti ini juga cerita seperti itu. Ya, mereka terpecah dalam banyak sekali jaringan, ada yang memang merusak, ada yang memanfaatkan kelompok-kelompok tersebut, ya, karena memang setelah meninggalnya beliau kemudian banyak sekali perpecahan-perpecahan di kalangan penerusnya, ya. Ini misal ya. Maka mereka bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ini namanya hizbiyah. Dan hizbiyah semacam ini termasuk tidak boleh. Masing-masing berbangga dengan saya ini gitu. Maka bagi ikhwah sekalian, ya, ketika mau bergabung dengan kelompok atau jaringan manapun harus diwaspadai. Pastikan itu bukan kelompok teroris, ya, bukan kelompok hizbiyah, ya. Maka bagaimana memastikannya lah? Kita harus memahami ciri-ciri manhajnya kaum hizbiyah ini. Di antaranya yang pertama adalah ada dustur. Ada dustur. Dustur itu semacam undang-undang, peraturan yang harus diikuti oleh seluruh anggota kelompoknya. Ad-dustur al-asas alladhi yanbasiku anhu tanzimul hizbi wa yabni alaihi. Wa yanbani alaihi. Yang dustur adalah suatu asas ataupun suatu fondasi, dasar yang dibangun di atasnya struktur organisasi sebuah hizbi, ya, dan dibangun di atasnya. Jadi kalau masuk aliran tersebut, kelompok tersebut, maka wajib mematuhi beberapa peraturan-peraturan. Kalau sampai tidak patuh, maka dia bisa kafir atau bisa keluar dari Islam, bisa nggak taat dengan amir, nggak taat dengan pemimpin, ya, itu. Ini namanya dustur. Dan ini biasanya dalam organisasi gerakan bawah tanah ini sangat ketat. Di antaranya misalnya seperti tadi kita ceritakan, korban-korban aksi cuci otak misalnya dari kalangan teroris misalnya mensyaratkan ketika gabung pada kelompok mereka harus hijrah. Ketika hijrah dalam versi mereka hijrahnya, jadi tanda kutip dalam versi mereka hijrahnya, maka mereka harus putus hubungan dengan keluarganya yang dianggap kafir. Harus putus hubungan, ya. Putus hubungan, nggak boleh kontek-kontekan, ya. Harus menghilangkan semua data dirinya sehingga seperti orang lain, ya. Ini terjadi, ya. Makanya itu orang-orang yang sudah lari dan bertobat dari itu memang bersaksi demikian, bahwasanya ketika bergabung di kelompok-kelompok tersebut memang disyaratkan harus demikian. Kalau tidak nanti bisa mendapat ancaman akan dibunuh oleh jaringan kelompok-kelompok tersebut. Nauzubillah, ya. Ini diantaranya. Jadi ada dustur, ada undang-undang yang ada pada kelompok-kelompok yang seperti ini. Biasanya jaringan rahasia biasanya, gerakan bawah tanah. Ad-dustur asasul wala'i wal bara' wal ittihadi wal iftiraq. Dan dustur ini, aturan ini, undang-undang ini, peraturan ini adalah asasnya, dasarnya melakukan wala' wal bara'. Ya, melakukan al-wala' wal bara', ya, bagaimana mereka loyal, siapa yang mereka bela, siapa yang mereka musuhi, dengan siapa mereka bersatu, dengan siapa mereka berpecah, ya. Adapun secara umum, laisa fid dunya illa hizbani ithnani. Tidak ada di dunia ini kecuali dua hizib, yaitu Hizbullah wa Hizbus Syaitan. Hizbullah, tentara Allah, kelompok Allah, dan tentara setan, kelompok setan. Ya, siapa yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat Nabi, maka mereka benar. Apapun organisasinya, ya, asal mengikuti Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat Nabi, mereka benar. Silakan, ya. Tapi ketika tidak seperti itu, malah kemudian menyelisihinya tadi, sebagaimana penafsiran dari para ulama yang menafsirkan ayat Ar-Rum tadi, ya, bahwasanya ada sebagian mereka mengambil sebagiannya dan menolak sebagiannya. Mereka mengambil ayat-ayat jihad, memerangi orang-orang kafir, ya,
misalnya. Tapi mereka kemudian melupakan ya etika-etika jihad dalam Islam. Di mana jihad dalam Islam tidak boleh menyerang tempat ibadah, tidak boleh mengganggu orang yang sedang ibadah, tidak boleh membunuh anak-anak, wanita, ya, dan orang-orang jompo, ya. Jadi ini aturan-aturan ada dalam fikih jihad maupun dalam kitab hadis ada kitabul jihad ataupun dalam tafsir-tafsir Al-Qur'an dari kalangan Ahlussunnah dibahas etika-etika jihad. Tidak boleh menyerang tempat ibadah. Maka yang namanya pengeboman gereja misalnya ataupun tempat-tempat ibadah apapun, gereja, masjid ataupun yang lainnya adalah bukan jihad. Ya, itu adalah karena mereka apa? Mengambil satu dalil, sebagian dalil, kemudian mereka melupakan ataupun tidak menyampaikan dalil yang lain, memakai dalil yang lainnya. Dan Islam harus dipahami secara terintegrasi. Tidak boleh separoh-separoh. Seperti dipahami separoh kemudian ditinggalkan misalnya ataupun ditutupi dari jamaahnya misalnya. Itu. Maka sering kata sindiran, kalau memang bom bunuh diri itu adalah sebuah keutamaan, kenapa enggak pimpinan jamaahnya yang lebih dulu melakukannya? Ya, kenapa menyuruh orang yang baru bergabung ya menjadi pengantin katanya ya, subhanallah. Ini diantara memang hal yang sangat-sangat ironi pada mereka itu gerakan-gerakan bawah tanah ini. Makanya itu hati-hati dari kelompok-kelompok bawah tanah yang ini sifatnya hizbiyah ya. Jadi kita tidak pernah mengajarkan menjadi teroris karena jihad itu tidak pernah mengajarkan pun menjadi teroris. Sampai para ulama mengatakan pengebom-pengebom itu mereka bukanlah teroris, bukanlah khawarij, bahkan lebih jelek daripada khawarij. Ini mereka serupan Qaramitah, para pengecut-pengecut dari kalangan aliran Qaramitah, ya, Syiah Qaramitah yang sangat buruk perilakunya, yang pengecut perilakunya. Ini kata para ulama. Sehingga berbeda kalau khawarij mereka gentle, kalau mereka bukan khawarij yang gentle, tapi mereka adalah Qaramitah, orang-orang yang pengecut, ya. Ini misal, ya, bagaimana gambaran para pengebom-pengebom itu. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah nggak pernah menyuruh untuk ngebom gereja, ngebom masjid, ngebom sinagog, ngebom. Bahkan dalam etika perang wajib untuk melindungi mereka. Nggak boleh menyerang, membiarkan mereka untuk ibadah. Karena ini bentuk toleransi kita sesama, bentuk toleransi kita kepada orang yang lain agama. Jadi nggak boleh kita kemudian melakukan penyerangan kepada mereka, tidak boleh. Nah, ini adalah kesalahan yang fatal karena berdalil dengan sebuah ayat, sebuah hadis, melupakan ayat dan hadis yang lain. Nah, kemudian di kalangan gerakan-gerakan bawah tanah ini, ya, gerakan-gerakan bawah tanah ataupun para hizbiyah semacam ini, mereka juga sering menggunakan metodenya, tarekatnya ataupun cara-caranya beberapa tarekat sufi. Ya, seperti dikatakan oleh Syekhuna Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah taala, wahum muta'assuna bi turuqis sufiyati wal muqtaduna bi khurafati syekh wal murid. Mereka, ya, para hizbiyah itu, kaum hizbiyah itu, para hizbiyun, mereka mengikuti ataupun mengikuti jalan-jalannya beberapa tarekat sufi, ya, yang mereka mengikuti khurafatnya. Itu khurafat dalam beberapa tarekat sufi ada yang namanya cerita khurafat, hubungan antara syekh dan murid. Jadi hubungan syekh dan murid itu digambarkan seperti mayit di depan tukang mandinya. Jadi harus nurut apapun yang diinginkan oleh tukang mandinya, karena nggak mungkin mayit akan menolak mau dimandikan cara apapun oleh tukang mandinya. Ini adalah khurafat dari kalangan sebagian tarekat sufi yang mereka mengajarkan khurafat ini. Jadi murid itu harus manut, harus nurut mau apa maunya syekh mursyidnya. Ini misalnya. Jadi di kalangan hizbiyah seperti itu, ya, harus nurut. Kalau nggak nurut maka kafir, keluar dari Islam maka halal darahnya. Subhanallah. Ini diantaranya yang terjadi. Maka inilah yang menakutkan bagi mereka kalau sudah bergabung pada kelompok-kelompok semacam ini. Maka kalau orang ketemu ada kelompok bawah tanah, aliran terorisme semacam ini, biasanya mereka luar biasa, ya, takutnya kepada amirnya, ada pimpinannya, ya, sehingga patuh. Ya, kalau sampai keluar dari jamaahnya maka akan dicari, diburu begitu. Ya, ini diantaranya, ya.
Walidha qala al-hizbiyyin lidha fa innal hizbiyyin yamna'una adba'ahum min mujalasati ghairihim mimman laisa ma'ahum aw laisa mu'aziran lahum. Karena itulah maka para hizbiyin mereka melarang pengikutnya untuk bermajlis belajar kepada selain kelompoknya, ya, atau siapa-siapa yang tidak bersama mereka atau yang menolong membantu mereka. Ini para hizbiyah seperti itu biasanya. Jadi hanya boleh kepada kelompoknya saja, pada organisasinya saja. Pada akhirnya dalam pemahaman Ahlussunnah silakan kita bisa mengambil ilmu dari siapapun asal mereka adalah Ahlussunnah, silakan. Apapun ormasnya, silakan. Ya. Selama mereka mengajarkan Al-Quran dan Sunnah yang pemahaman para sahabat Nabi, silakan. Tidak masalah. Ya, ya tidak perlu kita membatasi hanya organisasi kita saja, tidak. Itu namanya hizbiyah. Maka itu Imam Ayyub As-Sikhtiyani pernah berkata, "Idza aradta an ta'rifa khata'a mu'allimika fajalis ghairahu." Kata Imam Ayyub As-Sikhtiyani, bila engkau ingin tahu kesalahan gurumu, maka silakan bermajlis dengan guru yang lain. Rawah Ad-Darimi, hadis atau athar riwayat Ad-Darimi. Ini Imam Ayyub As-Sikhtiyani seorang tabi'in. Jadi kita tidaklah kemudian mengatakan seorang syekh, seorang guru, seorang ustaz, seorang ulama adalah maksum, tidak boleh begitu. Mereka adalah manusia biasa yang mungkin salah. Dan hal yang wajar ketika seorang muslim, seorang ustaz, seorang ulama, seorang syekh salah adalah wajar. Yang tidak boleh adalah bohong. Bohong adalah perbuatan tercela. Kalau salah wajar, ya. Salah dalam manusiawi. Al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Ya, sebagaimana dalam pepatah kata mutiara bahwasanya dikatakan bahwasanya manusia temannya salah dan lupa. Ya. Maka kata Ayyub As-Sikhtiyani, kalau kamu pengen tahu kesalahan gurumu, belajar sama guru yang lain. Jadi perbanyak guru. Seperti misalnya Imam Bukhari rahimahullah, beliau gurunya ada 1050 orang. Subhanallah, banyak sekali gurunya. 1050 orang. Ini gurunya Imam Bukhari. Juga para ulama yang lainnya, gurunya rata-rata banyak. Bukan cuma 1 2, puluhan hingga ratusan. Bahkan mendekati angka ribuan misalnya, ya. Jadi silakan berguru, ya. Selama Ahlussunnah sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari, saya belajar kepada sekian banyak guru, yaitu sekitar seribuan guru, begitu kan? Sekitar 1000-an guru, ya. Tapi saya tidak mau mengambil ilmu kecuali dari orang yang mengatakan ataupun yang berpemahaman Ahlussunnah misalnya. Ini misal, ya. Jadi selama mereka Ahlussunnah silakan, nggak apa-apa, ya. Organisasinya apapun nggak masalah. Beda organisasi nggak masalah. Beda mazhab tidak masalah. Banyak para ulama yang berbeda mazhab. Contohlah kita belajar pada imam mazhab yang 4. Bagaimana misalnya Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Dan Imam Ahmad bin Hambal belajar kepada Imam Syafi'i. Semuanya beda mazhab. Nggak masalah. Walaupun belajar kepada Imam Malik, tapi Imam Syafi'i tidak bermazhab Maliki. Beliau punya mazhab sendiri yaitu Syafi'i. Ya, Syafi'iyah. Imam Syafi'i, meskipun Imam Ahmad bin Hambal belajar pada Imam Syafi'i, tapi beliau tidak ikut Syafi'iyah. Beliau punya mazhab sendiri yang dikenal dengan nama Hambaliyah. Imam Bukhari, meskipun belajar pada Imam Ahmad bin Hambal, beliau tidak bermazhab Hambali. Beliau termasuk yang mustakil, ulama yang tidak bermazhab. Ya, silakan, tidak masalah. Bermazhab boleh, tidak pun boleh. Sebagaimana ini juga berorganisasi boleh, tidak pun juga boleh. Qad su'ila al-Imam Suyuti an bai'ati rajuli sufi li syekhil mursyid faqala la yalzamuhu al-ahdu wala asla dzalika. Dalam kitab Al-Hawilil Fatwa misalnya dikutip di situ bagaimana Imam Suyuti ditanya oleh orang tentang ada seorang yang berbaiat pada syekh mursyid, seorang syekh sufi, kemudian baiat pada syekh sufi yang lainnya, 2 kali baiat. Maka mana yang dipegang dari 2 baiat ini, yang pertama atau yang kedua? Maka Imam Suyuti mengatakan dua-duanya tidaklah wajib untuk dipegang karena itu adalah sesuatu yang tidak ada asal usulnya. Ya, karena biasanya untuk mengikat jamaahnya mereka mengharuskan pengikutnya untuk berbaiat ya kepada pimpinannya. Ya.
Dan ini termasuk di antara adalah perkara yang keliru ketika mewajibkan berbaiat. Banyak kelompok-kelompok bawah tanah, aliran-aliran bawah tanah, ya, baik itu organisasi yang terstruktur maupun yang tidak terorganisir, yang mereka adalah gerakan rahasia bawah tanah atau kelompok teroris-teroris itu, ya, mereka berdalil dengan hadis man mata walaisa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dan tidak ada di lehernya baiat, maka dia mati dengan kematian jahiliyah. Mereka membawakan hadis ini lalu menyuruh pengikutnya berbaiat. Kalau sampai tidak berbaiat kepada pimpinan kelompoknya, maka mati jahiliyah, jadi mati kafir. Ya, padahal tidak ada satupun ulama yang menafsirkan mati jahiliyah, mati kafir, tidak ada. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa penafsiran para ulama, ya, man mata walaysa fi unuqi bai'ah ay lil imami bisam'i wad dukhuli fi ta'atihi, yaitu kepada imam pemimpin yang sah, ya, yaitu kepada pemimpin yang sah, saya pemimpin negara yang sah, ya, dengan mendengar dan masuk dalam ketaatannya. Mata mitatan jahiliyah. Nah, kalau nggak berbaiat pada pemimpin negara yang sah, negara muslim yang sah, maka dia mati jahiliyah. Ai mata ala dalalati kama yamutu ahlul jahiliyati 'alaiha min jihati anum kanu la yadkhuluna tahta ta'ati amirin wa yarawna dzalika aiban. Yaitu mati di atas kesesatan. Di mana sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah yang mereka, ya, dari sisi mereka tidaklah pernah masuk di atas ketaatan seorang pemimpin dan itu dianggap sebagai sebuah aib. Bal kana dha'ifuhum nahban liquwatihim. Maka keadaan kelemahannya inilah yang kemudian menggerogoti kekuatan mereka. Artinya di sini adalah pemimpin yang sah, pemimpin yang resmi. Di mana masa-masa jahiliyah sebelum Islam, sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya, bahkan sebelum Rasulullah SAW hijrah, di Mekah dan di Jazirah Arab tidak ada yang namanya raja. Yang ada adalah pimpinan berkabilah-kabilah, ya, masing-masing kabilah punya pimpinan kabilah, ya, bukan raja, tapi pimpinan kabilah, ya. Jadi mereka hidup tanpa seorang pemimpin, tanpa sebuah negara, tanpa seorang pemimpin, tapi hidup berkabilah-kabilah. Maka akan, kalau sampai tidak berbaiat sampai mati, maka matinya adalah seperti mereka, tidak punya pemimpin yang dibaiat. Itu maksudnya, ya. Kalau pemimpin ini pemimpin yang memang sah, maka memang harus berbaiat seperti pemimpin negara yang sah, ya kan. Tapi kalau pemimpin jamaah tidak. Karena hadis ini tidak untuk pemimpin jamaah, pemimpin kelompok-kelompok. Dan di antara ciri hizbiyah adalah mewajibkan baiat kepada pemimpin kelompok. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya bergabung dengan salah satu kelompok-kelompok apapun itu, ya, bawah tanah, ya, ataupun gerakan rahasia dan sebagainya, kemudian mengharuskan baiat pada amirnya, ya, maka organisasi apapun yang menyuruh baiat pada amirnya, amir jamaah, maka ini termasuk hizbiyah, ya. Biasanya untuk menjadikan bangkitnya taklid kepada tokohnya, ya, kepada pimpinannya. Selain pimpinannya, kalau pemimpin nyuruh apapun harus dilakukan, maka ketika nyuruh bom bunuh diri misalnya mereka lakukan itu, ya. Ya, banyak sekali kalau kita lihat. Jadi hizbiyah yang mereka mengikat, ya, pengikutnya dengan baiat. Karena kalau sudah baiat nggak boleh menyelisih. Kalau menyelisih mati jahil, mati kafir. Tidak ada ulama yang menafsirkan mati kafir. Itu keliru. Tidak ada penafsiran mati kafir. Ya, tapi mati jahiliyah mati seperti kondisi masyarakat jahiliyah. Itu maksudnya, bukan mati kafir. Ya. Dan baiat yang batil sebagaimana tadi dikatakan Imam Suyuti tidak punya pengaruh apapun. Tidak punya pengaruh apapun. Karena baiat itu hanya boleh kepada Rasulullah selaku seorang rasul, kepada khalifah yang sah kalau ada, sekarang tidak ada, ya, atau kepada pemimpin muslim yang sah, ya. Ini yang boleh dibaiat. Setelah itu tidak ada. Ya, tidak ada pemimpin jamaah dibaiat, pemimpin gerakan dibaiat, pemimpin kelompok bawah tanah misalnya, gerakan rahasia bawah tanah dibaiat, tidak ada. Itu diantara hati-hati terhadap pemikiran-pemikiran hizbiyah semacam itu. Ya.
Ciri yang lainnya yang juga sangat dominan pada Hizbiyah adalah dakwah sirriyah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, sebagaimana pengalaman dulu ketika kita sempat kuliah di YIN misalnya ketika itu, saya pernah didatangi dulu oleh kakak kelas saat SMA. Dia bergabung dengan salah satu kelompok-kelompok semacam itu, gerakan bawah tanah semacam itu. Ya, jadi ketika menyampaikan, jadi ngajak kita diskusi, awalnya diskusi, lama-lama ngajak ngaji, dia ngajar pengajian. Tapi lucunya itu setelah selesai ditulis di kertas, lalu kertasnya sobek, dibakar ataupun sobek kecil baru dibuang begitu. Ketika ada orang lain yang datang pura-pura bicara masalah lain, gak bicara masalah itu. Ini dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi, ya. Makanya tidak boleh, ya. Ini ciri dakwah hizbiyah. Sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim bi syai'in dunal 'amah, fa'lam annahum 'ala ta'sisi dhalalah." Bila engkau melihat ada sekelompok orang yang mereka berbisik-bisik dalam masalah agama mereka dengan sesuatu perkara tanpa melibatkan orang-orang umum, maka ketahuilah mereka berada di atas pembuatan dasar yang sesat. Ini dalam riwayat Imam Ahmad dalam Az-Zuhud serta Ad-Darimi dalam sunannya. Jadi ciri khas kata Imam Umar bin Abdul Aziz, jadi kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ciri aliran sesat adalah mereka biasanya melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi tidak boleh orang lain di luar kelompoknya, di luar golongannya yang tahu. Kalau menurut Jauzi, berkata Ibnu Jauzi, "Fadiduna jaliyun zahir." Maka agama kita adalah agama yang terang, yang jelas. La khafa'a fihi, tidak ada kesamaran padanya. Wala dasa, tidak ada yang disusup-susupkan. Wala kitmana, tidak ada rahasia-rahasiaan. Wala israr. Fama yaf'aluhul hisbiyun min dzalika innama huwa min babi dhalalatin. Adapun apapun yang dilakukan oleh para hisbiyun dalam masalah ini tidak lain adalah pintu kesesatan. Ini nggak boleh kita dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini baiat, dakwah sembunyi-sembunyi, ya. Walaupun tidak semua kelompok, ya, ada juga yang dakwah terang-terangan juga sebenarnya, tetapi siriyahnya tersembunyi, misalnya hanya kepada kalau orang yang ngerti agama mereka nggak berani cerita, ketika orang nggak ngerti agama mereka ceramai, itu juga ada seperti itu, ya. Ada juga yang memang murni sembunyi-sembunyi untuk merekrut pengikutnya, merekrut jamaahnya, ya. Ini. Sehingga ini diantara syiar-syiar daripada orang-orang yang mengikuti hizbiyah, pemahaman hizbiyah. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita menghadapi hizbiyah semacam itu. Ya, kita bisa belajar kepada sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Ketika itu rata-rata para sahabat Nabi, rata-rata orang pada zaman itu, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, tentang masalah kebaikan, masalah surga, cara masuk surga, cara terbebas dari neraka dan sebagainya. Kuntu as'aluhu anisyar, makhafata an yudrikani. Sedangkan aku, kata Hudzaifah, aku bertanya tentang kejelekan karena khawatir aku terjatuh ke dalamnya. Ini Hudzaifah bin Al-Yaman yang dikenal dengan penyimpan rahasia Rasul, ya. Bagaimana Rasulullah menyebutkan daftar munafikin hanya pada Hudzaifah bin Al-Yaman, ya. Memang beliau spesialis hadis-hadis masalah fitnah, ya. Masalah seputar masalah fitnah semacam ini, ya. Maka beliau bertanya masalah kejelekan. Bukan untuk melakukan kejelekan, tapi untuk menjaga diri, waspada agar jangan sampai terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Qultu, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Ya Rasulullah, dulu kami ini, kata Hudzaifah, berada di dalam masa jahiliyah, berada di dalam kejelekan. Faja'anallahu bihadzal khair. Maka Allah mendatangkan kebaikan ini, itu kebaikan Islam. Kami bisa masuk Islam, kami bisa beribadah, bertauhid, mengesahkan Allah. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr?
apakah setelah kebaikan yang kami dapati ini nanti akan datang kejelekan? Qal na'am. Ya, kata Rasul. Setelah kebaikan akan datang kejelekan. Qultu, wa hal ba'da dzalika syarr min khair? Apakah setelah kejelekan itu akan kembali datang kebaikan lagi ya Rasul? Qala na'am. Ya, kata Rasul. Wa fihi dahan. Tapi padanya ada asap. Qultu, wa ma dahanuhu? Apa itu asapnya ya Rasul? Qal qaumun yahduna bi ghairi hadyi. Yaitu sekelompok orang yang mereka memberikan petunjuk bukan dengan petunjukku. Memberikan petunjuk, memberikan pengajaran agama, tapi berbeda dengan ajaran agama, petunjuk yang dibawakan oleh atau yang disampaikan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Munculnya para ahli bid'ah, ya orang-orang yang menyampaikan petunjuk agama tapi dibikin-bikin sendiri, ya tidak mengikuti Quran dan Sunnah. Ta'rifu minhum wa tungkir. Kamu mengenali mereka, ya sebagian dari mereka dan kamu mengingkari. Qultu, fahal ba'da dzalikal khair min syarr? Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan itu akan datang kejelekan lagi? Qala na'am. Du'atun ila abwabi jahannam. Ya, kata Rasul, yaitu akan muncul para dai-dai yang menyeru ke pintu-pintu jahannam. Pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa yang menjawab dakwahnya, mengikuti dakwahnya, maka mereka lemparkan ke dalam neraka jahanam. Ini ada sebuah dalil yang sekaligus menjadi kritikan keras bagi mereka-mereka yang berpemahaman kita ikuti saja apa kata ustadz, apa kata kiai, ya, nggak butuh lah dalil-dalil, nggak butuh, yang penting kita ikuti saja. Masa ada ustadz, kiai yang ngajak ke neraka? Itu keliru, ya. Tetap kita harus tanya dalilnya. Ya, kalau memang salah, silakan dirujuk kepada kebenaran. Ya, jangan mengikuti kesalahannya, tapi rujuklah pada kebenaran. Ya, jadi begitu kan muncul dai-dai yang menyuruh ke pintu-pintu neraka jahanam. Para dai-dai yang menyuruhkan kesesatan-kesesatan. Ya, qultu ya Rasulullah sifhum lana. Ya Rasulullah, sifatkan. Sebutkanlah sifat-sifat mereka untuk kami. Bagaimana sifat-sifat mereka itu? Para dai-dai yang menyuruh ke pintu-pintu neraka jahanam. Faqal hum min jildatina. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kulit seperti kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka berbicara dengan lisan kita. Jadi banyak juga dai-dai yang juga orang Arab. Jadi nggak mesti yang datang dari Arab mesti adalah pasti benar, ya. Datang dari Arab, tapi siapa yang membawa? Apakah yang membawa orang yang mengikuti Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat Nabi? Kalau iya silakan. Kalau bukan ya jangan. Ya, karena ingat, dai-dai yang menyuruh ke pintu-pintu neraka jahanam pun kata Rasul sifatnya seperti yang Rasul sebutkan. Kulitnya seperti kulit kita dan bicara bahasa kita. Jadi fasih berbahasa Arab. Qultu, fama ta'muruni in adrakani dzalika. Apa yang engkau perintahkan kepadaku bila aku menjumpai zaman itu? Qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu berpegang kepada jamaahnya kaum muslimin dan imamnya. Jamaah kaum muslimin dan imamnya, ya. Maksudnya adalah jamaah kaum muslimin yang berada di atas jalan Ahlussunnah, dan imamnya di sini apa artinya? Yaitu pemimpin negara yang sah. Ya, jangan sampai kita kemudian memberontak ataupun melepaskan ketaatan kita kepada pemimpin negara yang sah, ya. Wajib kita berpegang teguh pada hal yang demikian. Qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tidak ada jamaah kaum muslimin? Negara yang memakai syariat Islam misalnya, dan tidak ada pemimpin yang demikian. Maka bagaimana nasihatmu? Qal fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Kata Rasulullah, Pak, tinggalkan semua firqah-firqah. Tinggalkan semua golongan-golongan itu seluruhnya. Walau anta adha bi asli syajarah. Walaupun engkau harus menggigit akar pohon. Hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Sampai maut menjemputmu dan engkau tetap dalam keadaan seperti itu. Ini dalam hadisnya Bukhari Muslim. Ya.
Ya, sebagaimana tadi dibawakan pada hadis yang man mata walaysa fi unuqi bai'ah ini, hadis ini disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma terkait dengan fitnah ketika itu, yaitu adanya sebagian dari kalangan kaum muslimin di Mekah dan Madinah yang tidak setuju dengan pengangkatan Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah yang turun temurun, ya, sistem kerajaan, merubah sistem khilafah ke sistem kerajaan oleh saat itu, ya, ketika Muawiyah bin Sufyan mengangkat Yazid Yazid bin Muawiyah misalnya sebagai khalifah penggantinya. Nah, ini timbul reaksi respon, timbul huru-hara yang ramai yang disebutkan perang Harrah, ya. Dan Rasulullah, dan ketika itu Ibnu Umar menasihati para sahabat-sahabat Nabi agar jangan sampai ikut-ikutan semacam itu. Ya, kalian sudah berada di atas kebenaran, di atas di atas sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah, maka jangan sampai mati di atas meninggalkan, mencabut baiat kalian. Ya, itu baiat kepada pemimpin negara yang sah ketika itu. Ya, jadi jangan sampai kemudian menyempal, ya, kemudian ini maksudnya. Jadi di sini ketika kita bicara masalah jamaatul muslimin wa imamahum, ini artinya apa? Negara yang menjalankan syariat Islam dan pemimpinnya. Ya, kalau ada. Ya. Kalau tidak ada, misalnya kita di Indonesia ini sebagaimana pendapat yang rajih adalah memang bukan negara Islam tapi bukan negara kafir, ya. Sebagaimana pemerintah sendiri menegaskan Indonesia bukan negara Islam, tapi bukan negara kafir, tapi negaranya kaum muslimin. Maka tentunya di sini tidak ada baiat dalam hal ini, tetapi wajib patuh, ya. Wajib kita patuh pada pemimpin negara dan tidak boleh kita memberontak, ya. Seandainya ada pemimpin negara berbuat zalim kepada kita, sekali mencambuk punggung kita, mengambil rampas harta kita, kita harus sabar dan mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Ya, ini diantaranya. Jangan sampai kita membuat fitnah, ya, dengan ikut memberontak ataupun yang lain. Sikap yang tidak benar, sebagaimana sikap para teroris tersebut, yang mereka tidak sabar, kemudian dihasut, kemudian mereka membuat kerusuhan, menciptakan perang, kata mereka, ya. Kita perlu menciptakan medan perang, kata mereka. Ini adalah kekeliruan yang sangat-sangat terang kekeliruannya, ya. Tidak boleh seperti itu, ya. Ingat, hadis ini terkait dengan konflik atau peperangan Harrah, ya, yang melibatkan sejumlah sahabat Nabi di situ. Ya, ini adalah sebuah kekeliruan sebagaimana ditegur oleh Abdullah bin Umar dan membawakan hadis ini, ya. Jadi makna jamak di situ adalah seperti itu. Nah, kalau ketika kita sekarang di Indonesia bukan negara yang menjalankan syariat Islam atau bukan negara Islam, walaupun bukan negara kafir, ya, bukan negara Islam tapi bukan negara kafir, ya, tapi negara yang menjamin sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ada negara jenis ketiga, itu negara murakkab, kata beliau, yaitu yang tidak melarang orang beribadah, ya, tapi tidaklah menerapkan syariat. Maka di sini adalah negara jenis ketiga, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan memang berlaku hadis pada hadis yang terakhir ini, bila tidak ada jamaatul muslimin dan imamnya. Jadi kita tidaklah menerapkan syariat Islam, kita harus taat pada apa yang diperintahkan yang tidak bertentangan dengan syariat. Kita wajib taat pada pemimpin kita, pemimpin negara kita. Ya, tidak boleh memberontak. Ya, tetapi memang inilah yang keadaan yang disebut oleh Ustaz Pemimpin Yaman. Maka ketika ini muncul banyak kelompok pasti. Muncul banyak kelompok-kelompok, terutama kelompok-kelompok bawah tanah yang bergerak, gerakan rahasia bawah tanah, ya, ataupun yang lain-lainnya yang sejenis itu. Maka ketika hal demikian, kita amalkan hadis ini, fa'tasil tilkal firqa kullaha. Tinggalkan semua kelompok-kelompok sesat itu. Ya, walaupun engkau mati dalam keadaan menggigit akar pohon. Subhanallah. Ya, ini misalnya, ya. Jadi jangan sampai kita kemudian terfitnah oleh beberapa kelompok-kelompok hizbiyah, ya. Ini adalah manhajnya para hizbiyah, sehingga kita wajib untuk bersama-sama menjaga diri, ya, agar jangan sampai termasuk terfitnah oleh gerakan-gerakan hizbiyah semacam itu. Baik, kalau ada yang ditanyakan bisa untuk men-chat, ya. Kalau tidak, maka waktu kita tinggal 4 menit, ya.
Apakah dalil memilih presiden itu identik dengan berbaiat karena Indonesia tidak ada konsep baiat kepada presiden? Ya, dalil memilih presiden itu adalah dalil memilih pemimpin, ya, tapi tidak ada keharusan berbaiat karena yang pertama di Indonesia tidak mengenal sistem baiat kepada pemimpin. Yang kedua, pemimpin negara kita menyatakan memang Indonesia bukan negara Islam, meskipun bukan negara kafir, ya, tapi Darul Murakkab. Ini istilah meminjam istilah Ibn Taimiyah. Kalau dari MUI menyebut dengan negara kesepakatan. Ini kalau dalam bahasanya MUI, ya. Maka memilih presiden adalah hak dan kita selaku kaum muslimin punya kewajiban untuk memilih pemimpin, ya. Maka silakan memilih pemimpin, tapi memang tidak identik dengan baiat, ya. Loh, masa ada pemimpin tanpa baiat? Ada saja, seperti misalnya mengangkat pemimpin dalam safar. Rasul menyatakan kalau ada melakukan safar, perjalanan safar, maka angkatlah salah seorang sebagai pemimpin, tapi tidak terbaiat ketika itu, ya. Sampai berakhirnya perjalanan, maka otomatis ketaatan kita pada pemimpin safar selesai, ya kan? Sama seperti itu. Kita presiden berjalan 5 tahun sekali, seperti safar, perjalanan selama 5 tahun. Kita wajib taat kepada pemimpin negara kita, presiden yang dipilih oleh rakyat. Kita harus taat selama 5 tahun perjalanan. Setelah 5 tahun pemilihan lagi, maka silakan dipilih kembali, ya. Kalau misalnya mau dipilih itu silakan, atau punya calon yang lain pun silakan, ya. Kalau mau terpilih lagi, taati lagi dalam perjalanannya, begitu, ya. Karena ini konsep pemimpin yang wajib kita taat walaupun tidak ada baiat. Jadi berbeda antara pemimpin yang dibaiat dengan pemimpin yang tidak dibaiat. Walaupun tidak dibaiat, tetap ada konsep taat. Ya, wajib taat, tidak boleh memberontak. Adalah kebatilan kalau sampai ada yang mengatakan kita bukan negara Islam, ini negara kafir, boleh memberontak, ini keliru, ya. Pemahaman yang salah. Karena tadi Syekhul Islam Taimiyah, ya, menyebutkan ada 3 istilah negara, dan negara Darul Islam, ya, negara Darul Harb, dan negara Darul Murakkab, ya. Ini negara Islam adalah negara yang menerapkan syariat Islam, ya, yang tentunya menerapkan syariat ataupun undang-undangnya berdasarkan syariat Islam. Kalau negara yang musuh Islam tentunya negara yang memerangi Islam, melarang, ya, atau menentang Islam, negara Darul Harb. Yang ketiga adalah negara yang disebut Darul Murakkab. Di situ bukan syariat Islam yang diterapkan, tetapi tidak dilarang orang untuk beribadah dengan syariat Islam. Maka inilah jenis negara yang ketiga sebagaimana yang diperkenalkan oleh Ibn Taimiyah. Kenapa baru zaman Ibn Taimiyah diperkenalkan? Karena sebelum zaman Ibn Taimiyah masih ada zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah, setelah hancur oleh serangan Tartar, ya, kemudian pecah negara-negara Islam dalam banyak sekali kelompok-kelompok sempalan-sempalan, banyak sekali, ya, yang dan negara-negara yang perpecah-pecah ini pun tidak semuanya menjalankan Islam. Jadi negara pecahannya jadi ada beberapa kerajaan-kerajaan kecil, ya, ketika itu. Lah ada salah satu kerajaan yang memang tidak mau menerapkan syariat Islam, ya, tapi tidak melarang orang melawan syariat Islam, dan memang mayoritas penduduknya Islam, ya. Maka ketika ditanya oleh Syekhul Islam Taimiyah, beliau menyatakan itu salah satu daripada negara jenis ketiga, yaitu Darul Murakkab. Ini istilah yang dikenal oleh beliau karena memang baru saat itu terjadi. Sebelumnya masih dalam satu kekhalifahan, yaitu Bani Abbasiyah secara keseluruhan, dan ada Bani Abbasiyah di Cordova, ya, di Andalusia. Begitu. Ada mungkin yang lainnya lagi, ya. Bagaimana kelompok yang tidak mau disebut berkelompok dan sering mentahdir dan menyesatkan kelompok selain mereka? Ini sama, ya, namanya hizbiyah, ya. Karena hizbiyah adalah tidak mesti berbentuk kelompok, ada strukturnya, ada perkumpulannya, tidak harus, ya. Tetapi orang-orang berkelompok kepada satu figur pemimpin, ya, satu pemikiran, itu sama, namanya hizbiyah. Di mana kalau bukan kelompok mereka, ustadz di luar mereka ditahdir oleh mereka, atau yang keluar dari mereka tidak patuh. Karena banyak beberapa seperti di Cilacap misalnya, banyak sekali yang kemudian berbeda pendapat dengan kelompoknya, dengan pemimpin kelompoknya, ya, walaupun mereka ngomong disebut kelompok, ya, kemudian langsung ditahdir dengan tahdir yang sangat-sangat
tidak etik ya, bahasa yang sangat-sangat tidak sopan misalnya. Ya itu diantaranya. Ya itu hizbiyah, ya kan? Kenapa? Karena pada hakikatnya tidak boleh seorang muslim itu menjadikan bergabung dengan sebuah kelompok sebagai penilaian kebenaran. Kalau nggak bergabung dengan sebuah kelompok, maka itu salah. Maka orang yang tidak bergabung dengan kelompoknya, maka itu adalah batil. Tidak. Kebenaran, kebatilan bukan dari kelompoknya. Kalau dari kelompoknya, gabung dengan kelompoknya benar, tidak gabung dengan kelompoknya adalah salah, ini adalah sebuah hizbi. Ya. Yang benar adalah penilaian berdasarkan atas apa? Bagaimana kesungguhan mereka berpegang dengan Quran dan Sunnah. Gitu. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, cara menasihati keluarga yang bergabung di salah satu organisasi, ya, yang mengharuskan berbaiat dengan imam jamaat organisasi tersebut. Baik, tadi jelaskan, ya, tentang dalil-dalil jamaah tadi ya, bagaimana hadis baiat tadi. Kebanyakan mereka takut kalau sampai menyelisih baiat. Saya sudah baiat, kalau mencabut baiat kafir begitu kan? Pakai dalil kaulnya Umar bin Khattab, la Islam illa bil jamaah, wala jamaah illa bil imamah, wala imamah illa bil ta'ah. Jadi tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan baiat, dan tidak ada baiat kecuali dengan ketaatan. Tapi mereka balik. Kalau nggak taat, maka berarti tidak ada baiat. Kalau tidak punya baiat, berarti dia tidak punya jamaah. Kalau nggak punya jamaah, berarti dia tidak punya Islam, kafir. Padahal itu maksudnya adalah jamaah kaum muslimin, yang maksudnya adalah ketika itu Umar selaku khalifah, pemimpin negara yang berdasar syariat Islam, maka wajib berbaiat kepadanya, ya kan? Nah, kalau negara menjalankan syariat Islam, maka ada kewajiban baiat dan taat. Kalau yang tidak ada atau bukan negara Islam, bukan syariat Islam, maka cuma kewajiban taat, ya. Cuma kewajiban apa? Taat. Misalnya begitu ya. Jadi ini masalahnya, ya. Jadi jangan sampai disalah tafsirkan dalam masalah itu. Jangan nanti disampaikan penafsiran siapa yang menafsirkan kalau nggak baiat kafir. Kalau mencabut baiat kemudian kafir. Sampaikan fatwanya Imam Suyuti tadi dalam kitab Al-Hawilil Fatwa, ya. Sampaikan fatwanya Imam Suyuti bahasanya semua baiat tersebut batal. Kenapa? Tidak ada dasarnya, tidak ada sumbernya, tidak ada dalilnya, ya, maka batal, ya. Sampaikan hadisnya tentang pemahaman para ulama, ya. Sampaikan pula penafsiran yang benar, penerapannya benar, ya. Pada siapa kita boleh berbaiat dan pada siapa kita sebenarnya tidak perlu untuk berbaiat, ya, begitu. Nanti disampaikan seperti itu penjelasan masalah dalil-dalilnya, ya. Begitu. Ada lagi? Baik, karena sudah selesai untuk penjelasan kita, ya, untuk talkshow kita hari ini. Untuk pertanyaan ataupun penanya terbaik dalam hari ini, kita tadi ada tiga penanya, ya, tiga penanya yang terkait dengan ini, ya. Mungkin kalau saya bisa katakan penanya yang terbaik yang pertama tadi, ya, yang pertama tadi. Ya, silakan nanti untuk bisa diberikan apresiasi, ya, atas pertanyaannya, ya, karena memang hal yang penting yang perlu untuk kita semua pahami. Ini pertanyaan yang memang di luar konteks tapi sesuai dengan konteks pembahasan kita. Baik, ini dulu, semoga bisa bermanfaat untuk kita menambah iman dan takwa kita pada Allah agar terselamatkan dari bahaya hizbiyah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.